Nah, disitulah kadang mengapa kita akhirnya tidak bisa mempraktekkan keislaman itu dengan seksama. Tengok di Barat dan Eropa sekarang makin membludak keislaman tuh Pak. Cahayanya gara-gara apa? Diterapkan dengan seksama. Kita tidak cuma mengumpulkan teori saja. Apa sebab? Rasani, hatini, la yafqahuna biha, tak dirasakan, tak dipahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi mereka pura-pura tak melihat. Ada orang yang tak berdaya, ada orang yang terzalimi, pura-pura tak melihat. Kalau udah melihat, bercakap, tak terpakai lah. Jadi pura-pura tak melihat lah. Mata kita jangan tidak melihat kepekaan orang-orang yang layak untuk diperhatikan. Walahum adanun la yasmauna biha, mereka punya telinga tapi mereka pura-pura tak mendengar. Banyak orang yang ngomong, payah kali awak dapat beras bu, payah kali awak dapat ikan bu, payah kali pak saya untuk merawat istri saya tiada dapat apa-apa. Pura-pura tak mendengar. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi, a'tini ma'rifatika mahabbataka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul-betul nampak sudah aroma-aroma Ramadan. Kayak lagi Bu ya, biar semangat nanti. Ini nampaknya Ramadan ini mulai terik nih. Semalam aja udah terasa kayak puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surat al-a'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa fi afatina bi kulli madara sabra dhahiruka inna syarad dawabi 'inda Allah subhul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak lagi. Jemaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelumnya minta maaf. Yang pertama, ibu bapak di bawah, anak-anak juga, ustadznya di atas. Ini sebenarnya tahriman. Yang dimuliakan, yang dihormati bukan sayanya ibu, tapi ilmu Allahnya. Yang dihormati dan dimuliakan bukan sayanya bapak, tapi ilmu Allah yang disemayamkan pada diri saya, insya Allah. Jadi yang baik-baik nanti semua itu datang dari Allah. Yang tak baik-baik itulah datang dari Sapria Andi itu nanti. Maka minta maaf. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan yang terindah adalah manakala kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa memulangkan segala hal kepadanya. Kalau tidak, ada aja yang menggoda. Kadang ibu lagi sholat, sebelum sholat lupa keadaan, saat sholat lagi nikmat-nikmat ingat semua keadaan. Keadaan maya nih, keadaan apa nih? Maya lagi kalau bukan keadaan uang diletak di mana tadi, ingat waktu sholat. Pas waktu mau sebelum sholat, capek-capek dicari uang tadi, tak jumpa-jumpa. Ketika ibu lagi sholat, baru ingat uang itu diletakkan di lapisan koran ke-7. Oh, mak 7 lapis koran di lemari itu rupanya. Masya Allah. Banyak kadang bunda yanda yang dirahmati oleh Allah. Maka disitulah kadang kita ada kajian rukun 13, tertib namanya. Masuk niat. Kalau kajian tarekat itulah tadi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkaulah tujuan dan ridhamu yang aku pinta. Alhamdulillah diberkati Allah, kita tuju Allah tadi, selesaikan urusan di belakang tadi. Alhamdulillah diizinkan Allah dapat masbuk tadi di rakaat kedua. Saya singkirkan diri, saya kembalikan kepada Allah tujuan kita. Maka setelah itu baru ridho Allah dapat ridho tadi rakaat kedua, dapat bersama. Maka sempat-sempatkan juga tadi untuk menenangkan hati,
Jangan sampai dah jauh-jauh dari Jatinegara ke sini atau Kelurahan Nangka ke sini, tak duduk rapi untuk berjemaah sama Pak Imam tadi. Sempatkanlah tarik nafas. Ilahi anta maksudi wa bika matubi atini ma'rifat. Allahu Akbar. Sholli sholati fardhu subhi rak'ataini ma'muman masbuqan mustaqbal kibati adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat sebagai makmum masbuk menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dapat pula tadi baca Fatihah gak mati. Kalau tidak pun tadi tidak hamba paksa-paksakan tadi. Kalau tak dapat tadi ya udah, yang penting dapat pahala jemaahnya. Bawa lagi 2 rakaat bangkitnya. Disinilah yang akan menempatkan kaji. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukankah sholat itu sebenarnya mencegah perbuatan keji? Maya keji tafsir nih bunda, merugikan diri sendiri. Maya yang dirugikan. Awak lah udah sholat berjemaah ngasos-ngasos. Allah. Udah capek awak dari rumah. Ini untuk hamba sendirinya nih Pak. Besok-besok tak usah kita kejar targetnya, tapi kejar yang dapatnya pahala berjemaahnya. Tapi ayanda dan bunda beserta ananda sudah fokus dengan kupasan sholat itu mencegah perbuatan keji, merugikan diri sendiri. Jangan tadi kita sudah lelah capek ngejar dari rumah ke Masjid Al-Hidayah, sampai di sini tak duduk kita hati untuk masuk kepada sholat agar dapat mencegah rugi diri sendiri yang disebut dengan fahsya. Kalau udah rugi diri sendiri tadi, mulailah nanti kena yang lain. Kena yang lain itulah yang disebut dengan mungkar. Jelas bun? Pak, fahsya itu merugikan diri sendiri. Baru kalau sudah kita cegah untuk merugikan diri sendiri, maka tak akan bisa merugikan orang lain. Kalau dikembalikan kepada ayat yang lain yang disebut dengan ayat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari siksa api neraka, dari kegelisahan. Nilai yang tadi dimaksud anfusakum itulah tadi, diri tadi dilindungi dengan dicegahlah fahsya kita. Rugi diri kita tuh dicegah, jangan sampai kita ngerugi. Maya dapat dah sholat berjemaah jauh-jauh dari rumah, hampir tadi pun lupa ngunci pintu, syukur dijaga Allah. Biasanya musim maling tiba, karena fadilah sholat berjemaah ke Masjid Al-Hidayah, selamat dibagi Allah. Tapi jangan sampai di sini tadi tak dapat kita kaji. Maya kajinya untuk biar diri ini tak semakin digrogoti oleh buruk sangka. Nilai yang dimaksud dengan fahsya. Taklah buruk sangka kita terhadap suami, tidaklah buruk sangka kita terhadap istri. Rumah tangga kan berseri, semua permasalahan akan dapat diselesaikan dengan rapi. Maya ngapa teh abang belum datang deh? Astagfirullah ya Allah bang. Tahu abang, 5 kali aku putar-putar di dapur kamar mandi. Maya lain aku buat nih, rupanya mau buatkan kopi abang, dapat teh abang.
Makasihlah mengingatkan awak. Dah mati suami tadi. Syukur aku tak marah sama dia. Kalau aku marah tadi, kasihannya udah 5 kali dia mutar bolak-balik dari kamar mandi ke dapur, kamar mandi dapur. Rupanya lupa dia saking banyaknya pekerjaan. Nih kadang kita nggak kaji ke sana. Enak Islam nih, rasa bang, rasa. Kaji rasa. Kalau sudah diri terlindungi, maya jadi lagi kacau di lingkungan sekitar kita, maka tiada mungkar tuh. Itulah yang disebut tadi, dicegahlah dengan sholat. Apa yang didapat sholat tadi? Itulah kita duduk makom pada Allah. Inilah makanya Nabi Muhammad ini senang kali sama Allah nih. Makanya kita bersalawat pada Nabi, salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meriah kali lah Melayu perangin-angin ini kalau udah membawa gaji. Dari tahmid masuk ke selawatnya. Udah masuk berapa? Udah 7 menit baru pembukaan Pak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Baru jumpa Bapak. Kenapa tiada Tengku, tiada Oka, tiada Wan? Rupanya perangin-angin Melayu awak. Udah lama kisah, tahun 2015 dapat dari almarhum Babah. Almarhum Babah meninggal 2016. Bapak dan Bunda yang dimuliakan oleh Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu indahnya mencintai Allah, begitu sempurnanya jadi kekasih Allah, dan semua qadarullah. Maka hal inilah yang menempatkan dan dinisbatkan Islam ini agama yang penuh rasa. Islam ini agama yang penuh dengan sempurna. Dan memang kehadirannya juga menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Dari kalangan dari mulai Nabi Musa sampai Nabi Isa. Nabi Musa dengan Yahudiyahnya dikenallah Allah tadi dengan sebutan Yahweh. Yahweh ini kalau kajian tarekat Yahu, Yahu, Yahuwa, Yahu Allah. Wahai dia Allah. Ini dia. Yahweh itu asalnya dari Yahu. Yahu sempurnanya Yahuwa. Man huwa Allah. Ini Yahudi. Kalau Nasrani adalah Allah juga. Allah. Nah, kitalah yang kembali kepada Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah tempat kita bergantung, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang nyerupainya. Inilah yang menyelamatkan diri. Dituhankan Allah nih, tempat kita bergantung satu-satunya dialah yang maha suci. Maya sebab tidak ada siapa-siapa. Ia tidak melahir dan ia tidak dilahir. Jadi tiada dia bergantung pada siapapun. Wujud kidam baqaw mukhalafatulil hawadithi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Allah tuh ada, dah lama ada, makanya kekal dan berbeda dengan yang baharu. Ini berdiri sendiri, makanya kuasa dan punya kemauan. Dan waktu kita bahas kajian tauhid ini,
Jadi nanti ini kita nak mengantar Ramadan. Maka bunda yanda yang dimuliakan oleh Allah, inilah Islami, ajaran agama perasaan. Luar biasa perasaannya Rasulullah, kayak orang karo nih, Nabi Muhammad nih, perasaan betul orang karo. Maka menjaga perasaan siapapun kawan-kawan dan saudaranya lain agama, jangan permasalahkan, yang penting ngumpul. Ingat awak orang Jawa, mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Enak kalau dikupas-kupas kaji budaya nih Pak. Pertama orang Melayu, orang Karo tadi perasaan, ternyata hamba cari-cari banyak kali pendai-pendai tadi orang Karo Melayu. Ada Melayu Parangin-angin, ada Melayu Surbakti, ada Melayu Ginting. Rasa. Tambah lagi semangat orang Jawa 9 wali. Mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Ojo dikandani, nek dipangani kuyopo. Tempe opo, ayam panggang. Nek tempe karo ayam panggang sing podo dipangani, nek metuni podo juga. Bambu. Ini agak kerasukan orang Jawa sedikit, Pak. Ya, ini bahasa guyonnya nih, Bu. Ya, ayam sama tempe itu, Bu, kalau dimakan itu nanti metunya, Bu, keluarnya sama, Bu. Tak ada dipilah-pilah mana ayam tadi, mana tempe tadi, nggak ada. Ya. Mambu bau. Bunda yanda yang dimuliakan oleh Allah, inilah Islam ini berkembang dengan rasa. Rasa itu identik dengan peduli. Maka kepedulian itu tadi dijaga dengan dicegahlah tadi, jangan sampai rugi diri kita sendiri. Maka tidak akan ada diranai orang sekitar, mungkarkan tiada. Inilah dari sholat. Makanya sholat itulah yang didapat dari mulai ruku dan sujud. Ruku itu obatnya mengobati penyakit serakah. Sujud itu obatnya mengobati penyakit sombong. Hilangnya perasaan nih gara-gara serakah dan sombong sejengkal nila makin mau kita nanti masuk bulan Ramadan yang suci. Maka sebelum kita masuk kaji itu kita kupas diri. Karena manusia ini tidak luput dari salah dan lupa. Maka Allah ingatkan lagi dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na lidahannama katsiran minal jinni wal ins. Telah kami jadikan, kami tanamkan, kami buat manusia dan jin itu jadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Banyak dari bangsa jin dan manusia itu yang jadi bahan bakar, kayu bakar neraka jahanam. Maya sebab mereka jadi kayu bakar dari bangsa jin dan manusia ini, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tiada berhati. Lupa dengan kaji. Mak-mak dulu suka bilang kalau kita pergi hati. Ya ada mata-mata ya nah. Kau mata-matain nanti kau tengok nanti mana truk. Kau mata-matain nanti kau tengok nanti mana tronton. Tapi hati-hati. Jaga perasaan orang depan kau yang bawa kereta dan kendaraan. Jaga perasaan orang di belakang kau yang bawa kereta dan kendaraan. Jangan kau sor-sor sendiri bawa kendaraan. Hati-hati nah. Di mana kau berjalan, disitulah kau berjalan. Fokus, khusyuk. Jangan kau pikirkan kendaraan orang tuh cantik, kendaraan kan kau buruk. Lupa kau depan kau tuh ada kendaraan, nabrak.
Tengok tuh bang, tengok tuh bang, cantik kali keretanya. Kereta kita dari 10 tahun yang lalu, ini aja, rupanya, iya ya dia nabrak, gara-gara dibahas saja, asal lewat kendaraan yang mana. Ini begitu kehidupan, hidup ini di perjalanan. Sampai di sini bisa nyambung bu, yang saya contohkan nih, nyambung bu. Kita bahas jiran sebelah. Kita bahas orang sebelah. Kita bahas siapa-siapa sebelah. Tiada ingat kita membahas diri kita. Lupa dia membahas dirinya. Kurang orang saja dia tahu. Lebih orang tak pernah tahu. Lebih dia saja dia tahu. Kurang dia tak pernah tahu. Inilah yang paling bahaya hidup ini, mematikan hati. Nanti kita akan bahas tafsir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Mana yang bisa kita pakai, kita pakai. Kalau tinggi kali kajinya, tak hamba pakai. Hamba pakai guru hamba yang lain, Ibnu Katsir. Karena guru hamba ini, beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, imam utama tafsirnya Ibnu Katsir, kemudian Buya Hamka, kemudian Jalalain, dan terutama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bersama muridnya Syekh Muhammad Abdul dan Syekh Muhammad Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manarnya. Jadi insya Allah tafsir-tafsirnya qat'ailah. Budaya anda yang dimuliakan oleh Allah, nih kita nak kupas nih. Ngapa Ramadan nih, makanya dua amal yang dipakai bunda, amal badan juga amal harta bang. Ibadah badan, ibadah harta. Ibadah badan tadi itulah yang disebut dengan tersiksa kita. Kenapa? Tak makan, tak minum. Ibadah hartanya di mana Ustaz? Barulah kita ngerasakan siapa yang tak punya makan, tak bisa makan dari mulai subuh sampai maghrib. Lama ini kita tak peduli dengan saudara kita yang tidak bisa makan-makan nih. Yang kita pikirkan makanan kita saja di bawah sangai selalu ada. Tak terpikir jiran sebelah di belakang kita tak punya makanan. Inilah makanya dari yang kaya sampai yang miskin turun, dari yang pejabat tinggi sampai tak punya jabatan, semua merasakan bagaimana pahitnya berpuasa. Tapi sakit mereka tidak, sehat. Namun begitu perasaannya Allah dengan kajian Islamnya, tetap juga dibagikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak sanggup. Yang pertama, orang tua yang sudah tak sanggup lagi berpuasa dan butuh mineral. Maya yang dilakukan fidyah lah. Yang penting satu kali kita makan dalam satu hari. Yang kedua siapa? Orang yang sakit tak putus-putus. Misalnya cuci darah, dokter mengatakan tak tahu kapan sembuh, fidyah dia. Yang ketiga siapa? Musafir. Tapi musafir tadi ketika dia sanggup, udah tidak lagi musafir, ganti. Yang tua tadi maya lagi dibuat, fidyah lah. Apa hakikatnya di sini? Peduli. Peduli kita kepada Allah, peduli kita kepada sesama. Bukan tadi kita nanti ini tak peduli bunda, minta izin ya bunda. Bun, ya minta izin ya. Yang jual bukaan puasa ya, minta izin ya. Jangan kita bangga banyak yang beli di kedai kita. Harusnya kita takut-takut, jangan sampai orang celakaan gara-gara yang beli tempat kedai kita parkir sembarangan, orang berjalan payah, ada yang mau melahirkan, terpaksa melahirkan depan kedai awak gara-gara payah lewat.
Ingat, siapa yang nak beli bukaan, jangan sembarangan parkir, pakai rasa. Maya simpang nih tak boleh diparkirkan kereta, jangan sembarang parkir. Memang mendekati buka puasa itu banyak sekali kotoran setan yang membaui hati dan akal kita, perasaan dan pikiran kita. Minta izin ya Bu, minta izin ya Bu. Ingat, gak perlu ibu bayar pajak, cukup ibu ingatkan kepada yang membeli, udah abang parkirkan kereta abang betul-betul, nanti kasihan onah lewat payah, dia naik sepeda, kena tabrak pula nanti dia nyebrang, saking payah sulit dia nyebrang. Izin Bun, kenal sama Ustaz Sapriandi ini, main hati aja kajiannya, kalau tak cocok keluar. Maka dibilang zaman dulu tak sedap kajian tauhid nih, nyinggung perasaan. Tak siapa yang perasaan? Kalau dirasakan kepada untuk semuanya, tetap dia duduk mendengar kaji. Kalau tidak cocok dalam dirinya, keluar dia tak tahan diri. Awak-awak pun disalah-salahi. Inilah yang kita kurang. Sampai MTQ pun kadang jadi ajang untuk mewarnai dunia semakin menjadi-jadi. Izin, minta maaf hamba. Bukan karena hamba tidak dewan hakim lagi, tiada. Tanya Pak Amir dulu waktu jadi ketua LPTQ. Waktu kita binjai jadi tuan tamu provinsi. Apa yang terjadi? Hamba kata, jangan Pak Ketua mengharapkan kita tuan rumah jadi pemenang. Jadikanlah kita tuan rumah seperti tuan rumahnya orang Madinah dan Mekah menyambut para haji dan umroh. Sampai terkenang orang itu mau datang ke Mekah dan Madinah. Oh begitu Ustaz? Iya. Terus hamba kata, kayaknya nampak orang-orang muka Pak Ketua ini jadi wali kota. Wali kota sekarang. Hamba dia mau datang kalau tidak ditelepon. Karena al-ulama baru al-umara. Baru al-agniya. Sakhatul agniya baru al-fuqara. Kiwamud dunia. Pondasi itu kokoh ulama dulu pertama, bernomor 2 umara, bernomor 3 orang kaya yang dermawan, yang keempat doanya orang miskin. Bunda Ayanda yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yuk Bunda Ayanda, jangan sampai kita tutup hati kita untuk merasa. Dan perasaan yang lebih berbahaya lagi, Bunda panggil nanti para pendai, Ayanda panggil nanti para pendai, tapi suatu kaji yang kita lupakan, gara-gara umurnya masih di bawah kita kemudaan, maka tadi hamba kata, nih tahrim nih, bukan Sapriandinya yang dimuliakan, ilmu Allah yang bersemayam dalam diri Sapriandi yang fakir nih. Jadi tidak ditengok Sapriandi itu belum nyampe 50, tinggal 2 tahun lagi. Tapi ditengok Sapriandi itu membawa ilmu Allah dengan tegas menyampaikan apa adanya. Cocok dipanggil, tak cocok nggak usah dipanggil lagi. Ini kaji. Nah disitulah kadang maka kita akhirnya tidak bisa mempraktekkan keislaman itu dengan seksama. Tengok di Barat dan Eropa sekarang makin membludak keislaman tuh Pak. Cahayanya gara-gara apa? Diterapkan dengan seksama. Kita tidak cuma mengumpulkan teori saja. Apa sebab? Rasani, hati ini la yafqahuna biha, tak dirasakan, tak dipahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi mereka pura-pura tak melihat. Ada orang yang tak berdaya, ada orang yang terzalimi, pura-pura tak melihat. Kalau udah melihat, bercakap, tak terpakai lah. Jadi pura-pura tak melihat lah. Hamba tuh bisa begitu Pak.
Maka hamba kata dari dulu masa Pak Umri dulu, prinsip saya lebih baik saya jadi preman daripada saya jadi ustadz tanggung-tanggungan. Kenapa? Ustadz itu juga yang masuk neraka pertama, bukan preman. Itu masa jadi preman? Nikmat dunia. Tapi kalau mau jadi ustadz jangan tanggung-tanggung, biar dibenci orang, tapi nanti insya Allah surga dapat kita. Jadi bagaimana Bunda? Mata kita jangan tidak melihat kepekaan orang-orang yang layak untuk diperhatikan. Walahum adanun la yasmauna biha. Mereka punya telinga, tapi mereka pura-pura tak mendengar. Banyak orang yang ngomong, payah kali awak dapat beras bu, payah kali awak dapat ikan bu, payah kali pak saya untuk merawat istri saya tiada dapat apa-apa, pura-pura tak mendengar. Inilah yang menjadikan ulaika kal an'am. Mereka bertiga yang punya hati tak merasa, punya mata tak melihat, punya telinga tak mendengar. Mereka bagaikan binatang. Bahkan ditegaskan Allah, balhum adol. Bahkan mereka lebih jelek lagi dari binatang. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka itulah orang-orang yang ghafil, yang bodoh. Jadi banyak sekarang yang berdasi, yang berjas, yang lain sebagainya, yang udah kita anggap paten, ternyata mereka bodoh. Apa sebab? Mereka punya hati tak merasa, punya mata tak melihat, punya telinga tak mendengar, alias tidak peka hatinya untuk membantu saudara yang tak berdaya, tidak peka matanya untuk melihat dan membantu orang yang tak berdaya, tidak peka telinganya untuk mendengar dan membantu orang yang tak berdaya. Itulah guna agama nih, itulah Islam nih. Bukan nanti haus dan lapar saja kita tahan, Pak. Haus dan lapar nih Bunda Ayanda yang menjadi penyebab kita serakah dan sombong. Karena awalnya kan untuk dapat duit. Serakah awak, dah ada duit. Sombong awak, akhirnya mati hati, mati mata, mati telinga. Tiada bisa kita bantu lagi siapapun. Maya guna kita beragama kalau begitu. Kalau begitu apa guna kita beragama? Tidak. Maka di situ dikatakan segeralah urusan akhirat, jangan lupa urusan dunia. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan kupas surat Al-Qasas ayat 77. Pada Allah mohon ampun para bapak dan ibu sekalian, minta maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.